Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Warta Jemaat GKE Majelis Sinar Kasih, Minggu tanggal 5 Juli 2020. BPH Majelis Jemaat Sinar Kasih mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Minggu di keluarga rumah tangga masing-masing dengan penuh hikmat, sukacita, memuliakan Tuhan di tengah new normal pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati, melindungi kita semua. Amin. Selamat berulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi warga jemaat di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan terima kasih atas persembahan syukur yang sudah disampaikan di sepanjang minggu ini, baik yang diantar langsung ke BPH Majelis Jemaat Sinar Kasih atau melalui rekening yang sudah ditentukan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Hotman Tuah Purba, didampingi oleh penetua dan diakon yang bertugas. Tata ibadah yang kita pergunakan, tata ibadah minggu bentuk pertama. Jemaat kami undang berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki ibadah kita Minggu pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 5, bait yang pertama. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintahnya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi padamu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah akan hukum Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita berdoa sebagai ungkapan syukur kita dan doa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus kekasih jiwa kami,
terima kasih kami ucapkan padamu atas pimpinan dan penyertaan-Mu di kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat ini, kami boleh berada dalam keadaan sehat. Ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca firman. Mampukan kami untuk memahami sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Oleh dan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian, pasal 24, ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-67. Dengan perikop, Ribka dipinang bagi Ishak, yang demikian bunyinya. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu berkata, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung. Di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya,
serta berkata, "Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum." Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, "Anak siapakah engkau?" Jawabnya, "Ayahku Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka." Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya, dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaskanlah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku. Sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi berserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?"
Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikian pembacaan Alkitab kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mendengarkan puji-pujian dari vokal grup Putri Sion. Saat sepi
menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nisa. Kali ini Tuhan, ku mau iring memikul salibmu dengan berjuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan memikul salibmu dengan berjuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hotman Tuah Purba. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Kasih setia Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk dibaharui dengan kuasa firman-Mu. Penyertaan kuasa Roh-Mu yang kudus sangat kami dambakan untuk menuntun tubuh, jiwa, dan roh kami kepada kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kitab Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai dengan ayat 30. Perikop yang pertama, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Perikop yang kedua, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema pelayanan firman pada minggu ini saya tetapkan adalah pelayanan yang berintegritas. Pelayanan yang berintegritas adalah pelayanan yang dilakukan dengan teguh dan tindakan dalam hidup selaras dengan ajaran yang disampaikan. Yohanes menyuarakan pertobatan. Dia tetap konsisten menegur Herodes seorang raja dengan mengatakan, tidak halal engkau mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Dalam Matius pasal 14 ayat 3 sampai 5. Yohanes berintegritas, tetap konsisten menyuarakan pertobatan meskipun ia dipenjara dan hidupnya terancam. Demikian juga halnya dengan Yesus dalam menyampaikan kasih Allah, keselamatan yang telah diberikan bagi pendosa yang memohon pengampunan. Meskipun Yesus menanggung dera dan derita, ia tetap setia menyampaikan misinya. Pemuka agama, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, memberikan penilaian terhadap Yohanes itu sebagai orang yang kerasukan setan. Alasannya karena Yohanes tidak makan, dalam hal ini adalah roti, dan tidak minum, dalam hal ini adalah anggur. Kemudian mereka juga memberikan penilaian kepada Yesus sebagai pelahat dan peminum, karena Yesus makan dan minum. Kata Yesus sahabat bagi orang-orang berdosa. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat memandang orang berdosa itu sebagai musuh, tidak layak dijadikan sebagai teman. Di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat, makan dan minum salah, tidak makan dan minum juga salah. Kriteria mereka tentang dosa itu tidak jelas. Semua salah di mata mereka. Mereka menilai diri sendiri sebagai orang yang paling benar dan orang lain adalah orang yang salah. Orang Farisi dan ahli Taurat menjadikan hukum Taurat itu sebagai beban yang sangat memberatkan umat. Kasih berupa pengajaran serta peluang dan kesempatan untuk membaharui perilaku tidak diberikan bagi pendosa. Yang diberikan adalah status sebagai orang yang berdosa dan dihukum. Ini adalah kuk atau beban yang diberikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi memandang dirinya sebagai orang yang faleh, orang yang mampu selamat dari kuasa dosa dengan menjalankan hukum Taurat. Saudara-saudara, bagaimana Yesus dengan misi keselamatan yang diembannya? Yesus bersyukur sebab keselamatan dari Allah sungguh menjadi suatu dambaan bagi orang-orang yang terbeban di dalam hidupnya. Terbeban karena perbuatan dosa, terbeban karena sikap menghakimi dari orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang yang bijak dan orang yang pandai sama sekali tidak memiliki beban. Meskipun sebagai manusia, tentunya mereka tidak luput dari dosa dan salah. Allah sesungguhnya mengasihi orang Farisi dan ahli Taurat, sama kasihnya kepada orang yang kecil yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi.
yaitu orang yang terbeban karena dosa dan orang yang tidak diberikan pengajaran sesuai dengan kehendak Allah dan orang yang dihakimi. Namun orang Farisi dan ahli Taurat tidak menganggap dirinya berdosa dan sudah tentu mereka tidak memerlukan kasih Allah yang memberikan pengampunan dan menyelamatkan itu. Karena itu Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang berkenan kepadanya untuk menyatakannya. Ini dalam ayat 27. Sederhananya, saudara-saudara, demikian makna dari perkataan Yesus ini. Jika kita kaitkan dengan satu dari hakikat Allah yang banyak, yaitu Allah yang Maha Kasih, maka tidak seorang pun yang dapat mengenal dengan baik kasih Allah selain anak, yaitu Yesus, dan orang yang dikenannya. Saudara-saudara, ajakan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-28 bagi orang yang lelah dan yang berbeban berat lelah oleh karena dosa dan salah, kemudian dibebani lagi dengan kuk, yaitu sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang menghakimi tadi. Yesus memberikan kelegaan bagi orang yang berbeban tersebut. Tetapi sangat penuh tanda tanya kalau kita kaitkan ini atau dilanjutkan dengan ayat 29. Ajakan Yesus ini justru diminta kesediaan orang yang diajaknya untuk memikul kuk yang dipasang Yesus. Apakah Yesus menambah beban orang yang berdosa itu dengan kuk lagi? Mengapa Yesus memasang kuk kepada orang yang dimintanya? Apakah beda kuk orang Farisi dan ahli Taurat dengan kuk yang dipasang oleh Yesus? Saudara-saudara, bagi kita di Kalimantan Tengah, kata kuk ini memang tidak umum gitu ya. Jadi ada baiknya kita memahami dulu kata kuk ini. Kuk adalah kayu lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau, lembu, untuk menarik bajak ataupun menarik pedati atau gerobak. Tujuan kuk dipasang pada tengkuk kerbau atau lembu agar bajak yang digunakan membajak sawah itu bisa berfungsi dengan baik sehingga lahan tempat tanaman menjadi gembur. Nah, demikian juga kuk yang dipasang pada ternak untuk menarik pedati atau gerobak agar barang yang ditempatkan pada pedati atau gerobak itu dapat sampai ke tujuan. Kerbau atau lembu dibebani dengan kuk, tetapi beban itu mempunyai tujuan, yaitu lahan menjadi baik atau barang dapat sampai ke tujuan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kuk orang Farisi dan ahli Taurat adalah menempatkan orang kecil dalam tanda kutip atau orang yang berdosa pada posisi yang serba salah. Tepatnya semuanya salah. Melakukan itu salah. Tidak melakukan itu juga
salah. Kemudian mereka dibebani lagi predikat sebagai orang yang berdosa untuk dihukum. Jadi tidak ada sama sekali arah dan tujuan bagaimana orang-orang kecil, orang-orang berdosa itu dapat terlepas dari kuasa dosa. Dan tidak ada juga peluang dan kesempatan yang diberikan untuk membaharui diri. Kemudian kita memahami kuk yang dipasang oleh Yesus. Kuk yang dipasang oleh Yesus adalah tanggung jawab pendosa yang diampuni untuk mensyukuri pengampunan dari Allah, untuk bersungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan yang dari Allah. Allah yang bersedia mengampuni dosa pendosa yang memohon ampun. Orang-orang yang dipasangi kuk oleh Yesus dipanggil agar dengan sukacita untuk saling mengampuni, saling memberi kesempatan untuk belajar dan diajar mengenal kasih Allah, dan juga dipanggil untuk belajar dari pengalaman ketika berbuat dosa dan kesalahan agar tidak mengulanginya lagi. Yesus mengajak agar manusia bersedia memikul kuk sebuah tanggung jawab iman, dan dilanjutkan dengan pesan agar belajar dari kelemah lembutan Yesus dan kerendahan hatinya. Kita dapat mengetahui kelemah lembutan Yesus di saat dia berhadapan misalkan dengan orang yang terbukti berbuat dosa, yaitu perempuan berbuat zina. Percakapan Yesus dengan orang banyak yang didengar oleh perempuan itu membuat perempuan itu sadar akan dosanya. Dia bersyukur karena di dalam Yesus ia menemukan pengampunan, sehingga dia mempunyai tekad dan niat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Kemudian kerendah hatian Yesus. Yesus tidak berbuat dosa. Ia adalah Allah yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Ia mau datang ke tengah-tengah manusia yang nyata-nyatanya berdosa. Ia bersahabat dengan pendosa. Dan melalui persahabatan itu, Yesus mempunyai peluang dan kesempatan untuk melakukan pengajaran, menyampaikan kasih Allah bagi setiap pendosa, sehingga orang-orang yang berdosa itu sadar akan keberdosaannya dan sungguh-sungguh mensyukuri anugerah pengampunan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Apa yang menjadi tujuan kuk yang dipasang oleh Yesus? Kita harus memahaminya, kuk tadi adalah tanggung jawab dan panggilan orang yang percaya. Dikatakan oleh firman Tuhan, jiwamu akan tenang. Ini yang menjadi tujuan. Sebab ada keselamatan bagi manusia untuk terbebas dari kuasa dosa. Maka setiap jiwa akan tenang. Tanggung jawab kuk yang dipasang oleh Yesus itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi enak. Mengapa? Karena setiap orang yang dipasangi kuk oleh Yesus itu diajak untuk memperlakukan kasih dengan sukacita, serta penuh dengan ungkapan syukur dan terima kasih. Jadi tanggung jawab itu dijalankan dengan sukacita, dengan gembira, dengan kasih. Dan kemudian Yesus berkata, dan bebanku pun, Yesus, ringan. Ada beban sebagai wujud dan tanggung jawab yang diberikan Yesus kepada orang yang percaya. Hidup dengan menerima kasih pengampunan dari Tuhan, membuat setiap pendosa yang diampuni dapat melakukan tanggung jawab itu, yaitu mengasihi sesamanya manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
pelayanan-pelayanan yang kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini, ada banyak situasi dan keadaan yang kita hadapi. Teristimewa ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita, yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan kita, yang dapat mengancam nyawa kita. Maka mari kita tetap konsisten untuk melakukan pelayanan itu. Mari kita meneladani integritas Yohanes di dalam pelayanannya dan integritas Yesus di dalam kasih-Nya yang menyelamatkan itu. Karena dengan cara itu saja Tuhan berkenan untuk memampukan kita agar kita dapat hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Tuhan telah memberikan pengajaran bagi kami. Kami mengaku ya Bapa, ketika kami dipanggil oleh Tuhan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya, agar kami berintegritas di dalam pelayanan kami terhadap sesama manusia dengan kondisi dan situasi yang apapun. Kami mengaku ketika kami berhadapan dengan kesulitan, seringkali kami menjadi khawatir, takut dan undur. Ketika kami menerima ancaman, seringkali kami juga takut dan akhirnya menjadi undur. Ampunilah dosa dan salah kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu ingat ketika Yesus menyatakan kasih-Mu bagi kami manusia yang berdosa. Yesus didera, mengalami penderitaan, tetapi Yesus tidak pernah mundur. Mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat meneladani firman-Mu itu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Bapa dalam kerajaan surga, demikian juga kami memohon penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, fakir miskin, anak yatim piatu, janda duda yang berusia lanjut, orang-orang yang dimarginalkan. Ya Bapa, nyatakanlah kasih-Mu yang memberikan kesembuhan dan keselamatan serta keadilan dan kebenaran bagi mereka. Dan jikalau Tuhan berkenan memakai kami untuk menyatakan kasih-Mu bagi sama kami itu, pakailah kami ya Bapa. Dan biarlah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan itu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi gereja-Mu dan setiap orang yang ambil bagian di dalam memberitakan kasih Tuhan, agar gereja-Mu sungguh-sungguh dapat menjadi garam dan terang dunia, agar berita sukacita itu dikumandangkan dan setiap orang boleh memperoleh sukacita yang datangnya dari Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Kami juga memohon penyertaan Tuhan atas pemerintah kami,
Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berikan mereka hikmat-Mu, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan ini untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kami juga memohon penyertaan Tuhan atas seluruh rakyat Indonesia, agar setiap masyarakat Indonesia ini termotivasi dengan niat yang kuat untuk membangun, mensejahterakan bangsa dan negara kami. Demikian juga ya Bapa, di tengah-tengah persoalan yang dihadapi oleh manusia di tengah dunia ini, pandemi COVID-19, di dalam keterbatasan dan ketidaktahuan kami memohon kepadamu ya Allah, yang berkuasa atas segala makhluk yang ada, untuk mengenyahkan virus ini. Berikan semangat yang kuat, perlindungan bagi orang-orang kesehatan di dalam melakukan pelayanannya. Kami juga memohon kepadamu untuk memberikan kesembuhan bagi yang terinfeksi. Kami juga memohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup dengan mengikuti arahan dan himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Ya Bapa, inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan penuh rasa syukur, seraya kita memuji namanya dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Atas kecukupan dari kasih-Mu.
Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan untuk duduk kembali. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.